Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baiklah, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, lebih baik kita melaksanakan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Amin. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, hal-hal atau benda-benda yang dapat mengganggu pembelajaran kita untuk hari ini, marilah kita singkirkan terlebih dahulu. Seperti ada yang bawa permen atau apa-apa saja mainan dari rumah, singkirkan terlebih dahulu demi untuk kita bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang makhluk hidup. Apa-apa saja makhluk hidup itu anak-anak? Ada hewan, tumbuhan. Nah, ada hewan dan Manusia. tumbuhan, ada manusia. Nah, selain daripada makhluk hidup, ternyata di dunia ini juga ada yang namanya yaitu benda mati. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengenal benda-benda, yaitu benda yang ada di sekolah, di rumah, dan di jalanan. Anak-anak tahu apa itu yang namanya benda? Tahu, Pak. Ya, coba sebutkan contoh-contoh benda yang ada di ruangan kita ini. Ada lemari, meja, papan Ya. tulis. Ada itu yang namanya lemari dan meja, papan tulis, itu namanya adalah benda. Nah, adapun tujuan kita mempelajari mengenal benda-benda ini agar kita bisa membedakan mana benda yang bisa dirasakan, ada benda yang dapat berubah bentuknya. Nah, kita akan belajar tentang itu. Dan ada juga benda yang dapat berupa bau, berarti benda yang dapat kita cium. Misalnya seperti parfum yang dapat kita rasakan, berarti ada garam. Dan ada juga benda yang dapat kita lihat bentuknya, seperti ada lemari, bentuknya adalah kotak. Kotak Ada panjang. juga bola, bentuknya adalah bulan. Dan ada juga seperti di jalanan ada yang namanya lampu jalan, itu adalah suatu benda yang ada di jalanan. Nah, sekarang Bapak ada mempunyai dua buah benda. Nah, ini ada yang namanya bola. Bola ini adalah suatu benda yang bisa berbentuk. Nah, bola ini adalah benda yang berbentuk. Bentuknya apa ini? Bulan. Nah, dan juga ada sebuah benda, ini adalah bentuk. Ini ada sebuah benda yang bentuknya tabung. Nah, jadi inilah contoh benda yang berbentuk. Nah, dari benda ini kita bisa mengukur jarak antara benda yang satu dan benda yang lain. Apakah anak-anak pernah mengukur jarak? Misalnya jarak meja yang satu ke meja yang lain. Apakah pernah mengukur jarak? Pernah. Nah, dengan apa anak-anak mengukur jarak? Dengan penggaris bisa. Nah, betul. Ada yang bisa menggunakan penggaris. Contohnya penggaris. Dan juga bisa menggunakan meter. Nah, selain penggaris dan meter, kita juga bisa menggunakan jengkal. Ya. Nah, atau bisa kita menggunakan tali. Nah, kalau menggunakan penggaris dan meter, itu angkanya sudah jelas. Berapa
misalnya 1 cm, 10 cm. Lah, kalau menggunakan penggaris itu namanya ada pengukur satuan ukurnya baku. Nah, kalau kita juga bisa menggunakan jengkal, itu namanya pengukuran tidak baku. Nah, jadi untuk pengukuran kita ada 2 jenis pengukuran. Yang pertama ada pengukuran baku dan yang kedua ada pengukuran tidak baku. Contohnya di mana pengukuran baku? Pengukuran baku yang angkanya pasti. Jadi kita bisa menggunakan roll. Pasti satu roll ini berupa 30 cm misalnya. Nah, kita mengukur antara bola dan tabung tadi. Nah, jarak antara bola dan tabung itu berapa? Misal 30 cm. Nah, jarak bola dan tabung itu adalah 30 cm. Jadi siapapun yang mengukurnya itu tetap 30 cm. Itulah yang dinamakan pengukuran baku. Jadi pengukurannya tetap misalnya 30 cm. Jadi tetap 30 cm. Nah, sekarang pengukuran tidak baku. Nah, misalnya pengukuran tidak baku, Bapak menggunakan jengkal. Nah, dari bola ke tabung ada 1,5 jengkal Bapak. Jadi 1,5 jengkal Bapak. Nah, itu kalau Bapak yang mengukur. Jadi kalau misalnya si Budi yang mengukur, belum tentu 1,5 jengkal, bisa jadi 2 jengkal, bisa jadi 3 jengkal, bisa jadi jengkalnya tidak menentu. Nah, itu yang dinamakan pengukuran tidak baku. Nah, itu nama pengukuran tidak baku. Sekarang coba anak-anak buka halaman buku selanjutnya. Nah, di sana ada bola. Nah, untuk itu kita harus bisa menulis bacanya bola. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku. Nah, buka buku, kita harus menulis namanya bola. Nah, kalau bola ini diawali dengan huruf B. B, pintar. Setelah itu huruf O. Setelah itu L dan A. Nah, untuk itu kita belajar menulis nama-nama benda. Nah, silakan anak-anak, di dalam bukunya situ sudah ada nama benda dan gambarnya. Nah, di dalam buku itu kita tulis nama benda. Misalnya ada namanya bola, gambarnya bola. Nah, di bawahnya ditulis bola. Nah, ada gambar bendanya lemari. Nah, di bawahnya ditulis lemari, kemudian ditebalkan. Nah, anak-anak kan sudah mengenal huruf semua. Sudah, jadi ditulis dengan huruf yang benar dan bacaannya benar. Apakah mengerti semuanya? Mengerti, Pak. Nah, silakan ditulis. Nah, apakah anak-anak sudah mengerti semuanya? Sudah, Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tentang masalah benda, masalah pengukuran, dan menulis nama-nama benda. Nah, untuk itu, adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama apa? Siapa yang tahu? Yaitu jenis-jenis benda. Nah, kita mempelajari jenis-jenis benda. Apa jenis-jenis benda? Ada yang bulat, itu adalah benda yang berbentuk, dan ada juga benda yang dirasakan. Ada juga benda yang berubah warna, dan ada juga benda yang dicium bau misalnya. Nah, yang kedua adalah cara mengukur benda, yaitu ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan baku. Contohnya dengan menggunakan roll atau meter. Yang kedua dengan tidak baku, yaitu dengan menggunakan jengkal atau tali, atau bisa juga dengan menggunakan
Yang kedua, kita belajar menulis nama-nama benda dengan benar sesuai dengan huruf abjad yang benar. Ada huruf kecil dan huruf besar. Nah, kalau sudah mengerti semuanya, jadi untuk tugas pembelajaran kali ini, nah, coba buka buku halaman 17. Nah, di sana ada namanya, kita menulis nama benda, mengidentifikasi nama-nama benda yang ada di rumah kita, di sekolah dan di jalanan. Jadi anak-anak tulis nama-nama benda, apa saja benda yang ada di rumah kita. Misalnya ada TV, ada sapu, ada kulkas. Nah, semuanya ditulis. Dan ada juga yang namanya di jalanan, dari rumah kita ke sekolah, apa saja benda yang kita temukan. Misalnya ada pot bunga, ada tempat sampah. Nah, dan begitu juga yang di dalam ruangan kita ini, apa saja benda kita temukan. Misalnya ada meja, ada kursi, nah, ada lemari. Nah, semua itu ditulis. Dan kemudian kita menyebutkan cara mengukur non baku, cara mengukur baku dan tidak baku. Nah, sudah mengerti tugasnya halaman 17 itu? Sudah. Nah, sekarang silakan dibuang.